Kalau kita bicara mengenai Donald Trump, ini setiap hari pasti ada aja gebrakannya Betul, ya. Ini sensasi. statementnya selalu berubah. Dari awal pelangnya hanya 48 jam, maju beberapa hari, 2-3 pekan. Ini sudah memasuki pekan kelima, statement terakhir mengatakan ya 2-3 minggu lagi ini akan selesai Nah, kok betul. gitu katanya. Tiba-tiba ingin ada perdamaian, tiba-tiba ingin melanjutkan serangan. Kira-kira narasi mana yang bisa dipercaya? Kita akan membahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Mas Sofwan Albana Khoiruzat, analis hubungan internasional Universitas Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Sofwan. Selamat pagi. Kemudian ada Pak Hasibullah Satrawi, analis Timur Tengah. Selamat pagi. Pagi, Pak Mbak Mala dan Mas Saya mau Reza. ke Mas Sofwan dulu nih. Ya. Mas Sofwan, Trump dalam pidatonya pada hari Rabu menyebut Amerika Serikat sangat dekat mencapai tujuan militernya. Namun, di saat yang sama juga mengancam akan menyerang Iran lebih keras dalam 2-3 minggu ke Ya. depan. Dalam pandangan Anda, mana yang lebih mencerminkan sebenarnya kondisi sebenarnya di lapangan? Ya, kalau kita lihat sekarang, sepertinya situasinya adalah Trump ini ingin segera keluar dari Iran karena kemudian tidak semua yang dia inginkan itu tercapai dengan baik ya. Jadi pidato kemarin itu kan sebenarnya ditujukan untuk memberikan kejelasan kepada rakyat Amerika Serikat soal apa yang sebenarnya hendak dicapai dan seberapa lama mereka akan bisa mencapai itu. Tetapi yang terjadi kan justru orang makin bingung karena pesan yang disampaikan nggak jelas. Tapi yang kelihatan adalah kesan bahwa Amerika Serikat itu ingin segera mengakhiri perangnya. Problemnya adalah dia ingin mengakhiri ini dengan mengatakan kepada warganya bahwa saya menang. Makanya dia terus menekankan bahwa I'm doing a very good job, gitu kan, bahwa kita sudah menang, kita sudah hancurkan semua kekuatan Iran dan seterusnya. Masalahnya indikator-indikator yang dia dulu di awal sebut sebagai tujuan dari perang ini, walaupun sering nggak konsisten kan, dia menyebut 4-5 tujuan ya, mulai dari mencegah Iran punya nuklir yang militer, kemudian yang kedua menghabisi kapasitas militer Iran, menghancurkan angkatan laut Iran, kemudian regime change, ya, dan kalau kita lihat sekarang ya hampir semuanya sebenarnya statusnya masih kurang jelas juga. Betul bahwa Amerika Serikat itu bisa mendegradasi kapasitas militer Iran. Kalau klaim Amerika Serikat 90% dari kapasitas militernya itu sudah rusak gitu ya. Ditunjukkan dari jumlah serangan yang jumlahnya turun dari pertama kali mereka memberikan balasan. Tetapi kalau kita membacanya lebih teliti lagi, memang turun 90% dari serangan pertama, tetapi konsisten terus. Jadi sebenarnya nggak hilang, tapi mungkin diirit-irit untuk kemudian bisa dilakukan dalam jangka panjang. Dan kita melihat meskipun Amerika Serikat terus melakukan serangan, mereka masih mengirimkan misil dan drone juga. Kemarin setelah pidato, Iran masih mengirimkan misil ke Israel dan ke berbagai tempat yang lain gitu. Jadi itu dari sisi degradasi kapasitas militer ternyata masih punya gitu kan. Dari sisi nuklir, lah Iran memang dari awal bilang lah kami memang dari awal nggak mau membangun nuklir untuk kepentingan militer kok gitu kan. Terus dari sisi regime change nggak terjadi yang dijanjikan Netanyahu kepada Trump bahwa nanti rakyat Iran kalau pemimpin Iran itu dibunuh akan kemudian turun ke jalan dan menggantikan nggak? Jadi everything is going south ya, tidak berjalan lancar. Ditambah lagi dengan Iran kemudian menggunakan kontrolnya atas Hormuz ini. Ya Iran ini dengan perang ini malah tadinya nggak ngontrol Hormuz, jadi ngontrol Hormuz. Jadi tahu bahwa oh ternyata Hormuz bisa dipegang nih, bisa dikasih tol dan ternyata Amerika Serikat belum bisa ngapa-ngapain soal ini gitu sejauh ini. Terus karena perang ini Iran malah dapat pengangkatan sanksi. Jadi dia kan tadinya susah jual minyaknya karena negara-negara itu kan nggak boleh beli. Tapi gara-gara perang ini Iran kemudian mengontrol akses ke Hormuz, malah negara-negara seperti India itu sama Amerika Serikat dibolehin untuk beli minyaknya beli minyaknya Iran. Jadi pendapatan Iran itu diperkirakan malah naik 2 kali lipat setelah ada hikmahnya perang ini gitu. Yang diambil, tentu korbannya luar biasa. Makanya yang kita lihat adalah Amerika Serikat pengen keluar, tapi belum bisa karena dia harus keluar dengan mengatakan bahwa ini menang. Karena itu strateginya belum dapat. Karena itu dia pengen memaksa Iran untuk ngalah, untuk mengatakan bahwa
Iran akhirnya tunduk pada kita loh. Makanya yang sekarang dilakukan adalah dibomin terus tuh. Ya kita lihat kan kemarin yang dilakukan oleh Amerika Serikat ngebom jembatan. Jembatan itu kan jelas infrastruktur sipil. Ya. Dibom 2 kali. Ada warga sipil lagi di situ terluka, terus ada tim kesehatan datang dibom lagi jembatannya. Ini kan menunjukkan sebenarnya kolaps moral dan strategik. Juga justru tidak menunjukkan bahwa itu kuat, itu menunjukkan bahwa ini bingung mau ngapain Panik lagi ya. gitu loh. Ini mau ngapain lagi? Bukan Tekanan panik. dari masyarakat Amerika juga cukup tinggi, apalagi kita lihat pekan lalu kan demo Betul. No Kings luar biasa sekali Betul. begitu ya. Masyarakat juga menuntut sebenarnya apa tujuannya, walaupun tadi tujuannya tidak jelas sampai dengan sekarang Iya. gitu ya. Mas Hasibullah, tadi sempat dikatakan bahwa respons dari Iran setelah Trump mengeluarkan pidato adalah dengan serangan lanjutan begitu ya. Bahkan sebelumnya Iran kan sempat menanggapi juga waktu Trump bilang ini kita sudah sampai di ujung 2-3 pekan lagi. Iran bilang nggak ada kok, nggak ada negosiasi langsung dengan kita, nggak ada 15 poin yang dibahas gitu. Anda lihatnya gimana? Ya, saya rasa makin hari makin kesini kita melihat kesalahan-kesalahan baca yang dilakukan oleh Amerika, terutama ketika dia memutuskan untuk ikut dalam perang ini. Jadi ini ibaratnya kesalahan pasal pertama yang akan diupayakan untuk ditutupi dengan kesalahan di pasal-pasal berikutnya. Ini akan terus mengulangi kesalahan sampai dia mengakui kesalahan di awal. Jadi kalau Trump tidak mengkoreksi bahwa salah di awal dan salah mengikut Netanyahu, maka dia akan terus terperangkap dalam kebohongan-kebohongan, narasi-narasi yang sekali lagi di level retorika itu dianggap sebagai sebuah kemenangan, keunggulan, tapi kemudian lapangan Iran menjawab itu justru tidak sesuai dengan apa yang diklaim. Nah oleh karena itu misalkan kita baca pidato kemarin, saya sebut sebagai pidato kampanye. Saya membandingkan dengan pidato yang sebelumnya di tanggal 24 atau di jam 884 sejak perang. Kalau kemarin saya hitung dalam jam 811. Itu kan jelas perbedaannya. Kalau di 584 pidatonya adalah saya sebut sebagai pemintasan dramaturgi yang diharapkan para pihak yang terkait dengan perang ini bergerak di dalam ide dan diksi yang digunakan oleh Trump. Jadi sadar betul bahwa ini belum bisa selesai, tapi dia ingin mengakhiri. Jadi ini salah satu yang memang salah baca dari awal. Dikiranya mungkin perang ini akan berakhir cepat. Lagi-lagi terbawa dengan keberhasilan di Venezuela, rayu maut Netanyahu. Jadi ini tidak akan lama. Mari kita ikut perang dan kita langsung hancurkan sejak awal. Pak Hasibullah, apakah Anda sependapat dengan Mas Sofwan bahwa sebenarnya memang Amerika Serikat dari awal itu tidak punya tujuan yang jelas untuk perang ini, dan seiring berjalannya perang, kemudian tujuan itu pun berubah-berubah? Ya itu yang saya bilang dari tadi. Memang dia nggak punya target tersendiri, dia hanya ikut. Dia menjadi korban daripada ajakan Netanyahu. Dan dia gengsi untuk mengakuin bahwa ini adalah sebenarnya perang Netanyahu. Amerika tidak mungkin mengakui ini adalah perang Netanyahu. Dia harus bikin klaim bahwa ini adalah perang kami. Saya yang buat, kata Trump dalam satu keadaan. Saya yang memutuskan untuk perang ini. Tapi sekali lagi, fakta-fakta lapangan menunjukkan ini bukan perangnya Trump, bahkan bukan perangnya Amerika, ini perangnya Netanyahu. Dan sejak awal, Trump kemudian menjadi kesalahan pertama adalah karena dia masuk dalam perang ini bukan dalam asesmen, dalam pembangunan strategi dan kepentingan ini untuk Amerika first, ini untuk kepentingan Amerika, ini untuk kepentingan bangsanya sendiri. Dan itulah kemudian menjadi titik lemah gitu. Jadi semakin kesini langkah dia semakin mati akibat daripada retorika yang dibangun untuk menutupi kesalahan pertama ini. Nah oleh karena itu saya melihat di dalam pidato terakhirnya, saya kembali ke pidato kemarin, maka jelas itu bisa kita pahami sebagai pidato awal kampanye. Jadi target utama dari pidato itu adalah bukan lagi para pihak terkait dengan perang. Sekali lagi bedakan dengan pidato yang pertama di jam 884 tanggal 24. 584 jam semenjak setelah kejadian perang ya, maksudnya bukan durasinya. Itu bedanya adalah kalau yang di tanggal 24 pidatonya memang diarahkan kayak semacam sebagai orkestra kepada para pihak yang terlibat dalam perang, termasuk mediator. Bagaimana mediator bisa bergerak sesuai dengan yang dibikin oleh Trump, kerangkanya di dalam pidato itu. Nah yang kemarin, saya melihat ini adalah sebagai kampanye kepada publik Amerika,
tadi disampaikan Mas Sofwan, dia ingin menjelaskan kenapa sih kami terlibat perang. Lagi-lagi dia tidak jujur, kenapa terlibat perang? Oh, maka yang disampaikan adalah, oh ini ancaman nuklir. Yeah. Loh, kamu sendiri yang bilang setelah perang 12 hari, nuklir Iran sudah hancur. Jadi bagaimana tiba-tiba dibangun retorika, berarti ada satu lagi nggak diakuin, kita ikut dalam perang ini karena rayu gombal namanya Netanyahu. Dan sekarang ternyata itu keliru, tidak dinarasikan lagi. Lalu dia buat, wow ternyata kita luar biasa. Dalam sejarah baru kali ini kita bisa menang pencapaian besar tanpa berlama-lama. Cuman 32-33 hari dia sampaikan. Kita hancurkan Iran, nggak ada lagi yang bisa bergerak di Iran. Belum selesai dia bicara, rudal Iran sudah sampai di Israel. Jadi ini sekali lagi kenyataan-kenyataan yang membuat retorika Trump itu tidak mendapatkan pembenaran di lapangan. Dan bagi saya kesalahan utamanya adalah pasal pertama. Kalau dia tidak koreksi pasal pertama, maka dia akan menciptakan pasal-pasal kebohongan, retorika-retorika kebohongan, dan di ujungnya saya melihat Trump akhirnya juga harus mengalami yang disebut sebagai senjata makan tuan. Jadi sebenarnya kalau kita kaji serangan-serangan Amerika, baik di Irak kemudian di Iran, ada dimensi yang menjadi senjata makan tuan. Katakanlah kalau di Irak, saya sering ambil contoh di Irak itu dia menghancurkan Saddam, tapi dia nggak pikir bahwa setelah Saddam hancur, kemudian ketemu dengan kelompok-kelompok ideologis, membentuk gerakan paling menakutkan disebut sebagai gerakan teroris global, ISIS. Radikal ya. Embrionya adalah dari situ. Di Afghanistan kita lihat dia begitu polos mau persenjatai orang, kelompok-kelompok pemuda jadi Taliban, setelah itu dia nyerang dirinya sendiri. Jadi ada senjata makan tuan. Nah di Iran saya melihat kalau dia nggak hati-hati, senjata makan tuannya bisa lebih langsung. Kenapa? Dia ingin mengganti rezim dengan perang cepat ini, tapi kalau dia nggak hati-hati, bisa dia yang diganti rezimnya di internal saya mau sendiri. ke Mas Sofwan. Ini yang cukup menarik adalah statement Trump, perubahan sikapnya. Apakah ada hubungannya juga dengan midterm election di Amerika Serikat yang sebentar lagi terjadi? Mungkin bisa dijawab saja dah ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan perbincangan, Mas Sofwan. Tadi sebelum jeda kan saya sempat tanya, apakah statement-statement perubahan yang dilakukan oleh Trump ini ada hubungannya juga dengan midterm election yang akan dilakukan beberapa saat lagi? Ya, tentu saja. Kalau perang ini berlanjut panjang dan dampak ekonominya terasa. Sekarang ini kan gas saja sudah naik ya. 36% di minyak Amerika. dan seterusnya. Harga minyak walaupun Trump bilang bahwa Amerika Serikat itu kan nggak tergantung minyak dari Hormuz, tapi kan harga minyak itu kan ditentukan di level global, jadi pasti terdampak juga gitu. Dan kalau ekonomi masih terpengaruh oleh perang ini sampai midterm, kita lihat survei-surveinya menunjukkan bahwa Republikan akan mengalami tantangan yang cukup berat gitu ya. Apalagi kan kelompok-kelompok oposisi kan sudah mulai mobilisasi dengan kemarin demonstrasi No Kings kemarin. Dan ini menunjukkan bahwa ya Amerika Serikat ini sedang berpacu dengan waktu juga. Dia harus kemudian segera keluar, dan keluarnya dengan kemenangan, tapi belum bisa-bisa. Makanya yang kemudian dilakukan ya ini tadi pidato ini adalah untuk menenangkan publik supaya kemudian mereka tidak panik ya, dan kemudian dukungan terhadap Trump dan terhadap Republikan masih bisa terus bertahan. Tapi ini akan sangat tergantung pada jalannya perang. Kalau kita lihat sekarang kan ada beberapa perkembangan baru yang menarik nih. Setelah pidato kemarin kan, satu, Pete Hegseth itu memecat Jenderal Randy George. Ini adalah kepala staf Army-nya Amerika Serikat ya. Jadi jabatannya lumayan tinggi. Dalam perang mecat jenderal itu kan berarti ada sesuatu. Dan apa ya, ini kemudian kita lihat berkaitan juga dengan eskalasi yang ada di lapangan kan. Jadi setelah pemecatan itu ya, berkaitan kemudian di waktu-waktu di sekitar pemecatan itu kan kita melihat eskalasi serangan ke tempat-tempat yang kalau dalam kondisi normal itu nggak boleh diserang ya kan. Jembatan, terus pharmaceutical, ini kan kemarin Institut Pasteur. Jadi ini adalah institusi yang dari 1910 itu menjadi tempat produksi vaksin Iran gitu loh. Jadi ini akan semakin brutal justru karena Amerika Serikat butuh untuk semakin keluar. Untuk apa? Untuk mencegah supaya perangnya jangan sampai ke midterm election nanti. Jadi memang
2-3 minggu ini coba dikebut dengan cara memberikan tekanan luar biasa. Makanya kan ngancamnya sampai bomb them to Stone Age. Jadi dibom sampai ke zaman batu gitu. Tapi ini adalah jalan yang menurut saya tadi kalau dibilang tadi ini langkah selanjutnya yang mengulang kesalahan lagi karena asumsinya salah. Iran itu dulu perang Irak-Iran yang juga didukung Amerika Serikat saja, dan Amerika Serikat mengizinkan Irak untuk mendapatkan senjata kimia, itu korbannya sampai 500.000, 600.000, dan Iran itu tidak mundur. Jadi korbannya 500.000, 600.000, 8-9 tahun itu Iran nggak mundur gitu loh. Ya ini dibomin seperti ini mungkin masih bisa Mas Sofwan, bertahan juga. kalau bicara terkait dengan senjata makan tuan ini, seperti yang disebutkan oleh Mas Hasibullah, sejauh mana potensi rezim change ini justru terjadi di Amerika Serikat kalau Donald Trump tidak mengambil sikap untuk segera mengakhiri perang? Saya kira ini justru tes pada demokrasi Amerika Serikat. Kalau demokrasi Amerika Serikat itu benar-benar bekerja, maka pada midterm election ini nanti Donald Trump Republikan akan kalah, dan dengan demikian kebijakan Amerika Serikat akan berubah karena berarti ada mekanisme kontrol yang menurut teori itu seharusnya berlaku di dalam sistem demokrasi. Tapi kalau nanti di midterm election ini Republik masih menang, Donald Trump masih lanjut, ya berarti Amerika Serikat memang sudah bukan negara demokrasi. Mungkin sudah waktunya kita jujur mengatakan bahwa Amerika Serikat itu non-democratic country gitu kan. Sistem demokrasinya memang sudah nggak berjalan. Kan survei-survei menunjukkan bahwa cuma 20% loh yang mendukung perang Iran ini. Artinya kalau dia negara demokrasi yang suara rakyat adalah suara Tuhan, harusnya nggak perang dong. Lah ini dengan 20% suaranya masih perang, dan perangnya makin ekspansif, makin menyasar sasaran-sasaran sipil, jadi melanggar standar moral Amerika Serikat yang disebutkan secara eksplisit sendiri gitu ya. Ya makanya ini ujian untuk demokrasi Amerika Serikat. Jadi apakah ini akan kembali ke Amerika Serikat sebagai senjata makan tuan? Sebenarnya kalau saya melihatnya bukan cuma soal senjata makan tuan bagi Trump. Ini ujian demokrasi Amerika Serikat. Apakah Amerika Serikat itu adalah negara demokratis, atau mungkin sudah saatnya media atau kita juga menyebut Amerika Serikat sebagai rezim Trump gitu ya. Bukan kan selama ini kita disuruh nyebut, kalau media kadang-kadang kan nyebut Iran tuh rezim Iran, sementara Amerika Serikat disebutnya pemerintah Trump. Ini kan pilihan bahasa yang sebenarnya mengkonstruksikan image tertentu. Ya mungkin sekarang kita harus nyebut juga kalau nanti ternyata padahal faktanya di lapangan bertolak belakang ternyata Amerika Serikat tidak bisa menjalankan demokrasi dengan baik, ya mungkin sudah saatnya kita menyebutnya sebagai rezim Trump. Oke, Mas Hasibullah, memang kita nggak bisa megang omongan dari Trump ya. Tapi kalau itu yang terjadi 2-3 pekan lagi selesai, bagaimana dunia melihat ini, terutama di kawasan Timur Tengah sendiri? Apakah bisa dibilang bahwa Iran yang justru memenangkan perang ini? Ya, saya rasa tergantung Timur Tengahnya yang mana. Kalau Timur Tengah yang istilahnya kritis, jujur dengan apa yang terjadi, maka mestinya, terutama negara-negara Arab Teluk, ini memang ada kayak semacam konsepsi ulang mengenai siapa lawan dan siapa kawan. Karena sekali lagi, negara Arab Teluk, saya melihat dari awal itu, sekarang berada di antara orang yang paling dirugikan. Statement saya dari awal perang ini terjadi, perang ini yang paling menguntungkan adalah Israel, yang paling dirugikan adalah Arab Teluk, di atasnya adalah Amerika. Kalau Iran nggak perlu dikalkulasi karena dia diserang, jadi orang diserang akan keluarkan segala daya. Itu di luar kalkulasi. Nah, mestinya memang kalau dianalisa secara jujur akan ada koreksi ulang terkait dengan konsep perdamaian dan keamanan di Timur Tengah. Karena negara-negara Arab Teluk itu kenapa seperti sekarang, dia kerjasama dengan Amerika, harapannya mereka dapat sokongan senjata. Senjata itu dibutuhkan untuk mengamankan dari luar dan dalam. Dari luar artinya dari musuh-musuhnya, entah Israel atau Iran, kalau belum didefinitifkan. Dari dalam, dari rakyatnya, karena ini adalah kerajaan yang sekali lagi kekuasaan itu harus dipertahankan dengan cara hidup mati, bukan kayak kita sambil berdangdut, sambil berkampanye, sambil enak. Ini kan bagian daripada hikmahnya demokrasi tadi yang disindir oleh Mas Sofwan tadi. Nah, kalau analisanya jujur, maka menurut saya mestinya ada perubahan mengenai siapa lawan dan kawan.
Karena rupanya senjata-senjata Amerika tidak mampu mencapai hasilnya. Faktanya rudal Iran bisa dengan leluasa. Iya. Bahkan analisa saya sejak awal kemampuan Iran dalam perang ini kalau nanti akan menang ya, lanjut seperti ini, tidak lepas daripada dua sayap yang dia gunakan dari awal, yaitu sayap Hormuz dan sayap negara Arab Teluk dalam bentuk bola lambung, yaitu melalui isu minyak dan energi. Sekarang Trump setuju atau tidak, diakui atau tidak, dia kelabakan karena ditentukan oleh waktu. Dia tidak mungkin lama-lama. Saya juga dari awal sampaikan, Trump tidak bisa perang lama karena dia menghadapi pemilu. Dia berkepentingan untuk segera berakhir. Nah, Iran dengan Israel mau siap perang lama. Iran karena diserang dia nggak punya pilihan dan dia punya kemampuan untuk mengimbangi itu semua. Nah, oleh karena itu kalau kita baca dalam konteks itu sekarang, maka kita melihat yang dilakukan Trump belakangan ini dengan berbagai macam diksi yang berubah-berubah itu adalah cerminan orang yang merdeka mengawali perang ini, tapi kesusahan untuk mengakhiri perang ini. Jadi saya katakan masih lebih merdeka para pedangdut kita yang dengan merdu menyanyikan kau yang mulai kau yang mengakhiri. Tapi Trump tidak bisa mau mengakhiri ini. Dia mau mengakhiri dengan indah, syaratnya Iran mengakui kalah. No, kami nggak pernah kalah. Rudal kami masih ada. Kalau kamu mengatakan ini akan berakhir, bukan kamu yang menentukan, tapi kami yang menentukan. Jadi mungkin di akhir yang tadi disampaikan juga oleh Trump dalam pidatonya, mereka akan memaksakan termasuk dengan serangan-serangan besar mengembalikan Iran ke zaman batu. Tapi jangan lupa secara kritis kita bisa katakan kalau Iran kembali ke zaman batu dan karena diserang oleh Amerika dan Israel, maka berarti yang mengembalikan Iran ke zaman batu adalah pikiran, konsep dan pola perang yang diterapkan oleh Amerika dan Israel. Jadi ada korelasi di antara nasib zaman batu yang dihadapi Iran akhirnya dengan serangan, dengan pikiran yang dibawa terutama oleh Trump dan Netanyahu. Baik, terima kasih Mas Hasibullah, Mas Sofwan atas analisanya pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan nih Trump dapat wangsit untuk tahu exit strategi yang tidak membuat malu gitu ya, tapi bisa mengakhiri perang ini. Baik, terima kasih para narasumber dan kami akan lanjutkan kabar pagi usai jeda.